Bunda, tanaman aku layu. Padahal aku sudah menanti-nanti 3 hari ini untuk melihat hasil tanamanku. Kok bisa? Memangnya nggak kamu siram tanamannya? Pupuknya kebanyakan kali kamu tuangnya. Padahal aku udah rajin siram tanamannya, Bun. Pupuknya juga udah aku sesuaikan. Ya sudah, nanti kita coba tanam lagi ya. Udah nggak usah sedih, Bunda mau lanjut masak lagi. Ada apa, Din? Ini loh, Nak, tanamanku layu. Kira-kira karena apa ya? Padahal aku sudah rajin merawat tanamanku, Nat. Karena apa ya? Ya udah, kamu yang sabar ya, Din. Nanti aku bantu cari tahu. Ya udah, Dinda, aku pergi ke pasar dulu ya, disuruh ibuku membeli sayuran buat sarapan. Mau aku temenin gak, Nat? Boleh, Din. Bunda, aku antar Nadine ke pasar ya. Iya nak, hati-hati ya. Memangnya kamu mau membeli apa sih, Nat? Ibuku menyuruh membeli sayur kangkung. Itu dia penjual sayur kangkungnya. Ayo. Oh iya, Din. Kamu lihat gak di sana? Banyak sekali sampah sayuran yang berserakan. Wah, iya. Sayang sekali ya kalau hanya dibiarkan seperti itu bisa menimbulkan penyakit dan banjir di mana-mana. Iya bener, baunya juga sangat mengganggu kalau dibiarkan gitu aja. Bang, mau sayur kangkungnya ya? 2 ikat ya. Oke, Neng. Nih bang, uangnya. Oke, Neng. Makasih ya, Neng. Bang, ini sayuran kangkung yang udah gak dijual boleh buat saya gak? Udah, Neng. Ambil aja. Udah gak bisa dijual lagi kangkungnya itu mah, Neng. Oke, makasih bang. Buat apa itu, Nat? Udah, nanti juga kamu tahu. Yuk pulang. Oke, jadi penasaran. Dinda, ayo kita buat solusi buat tanaman kamu yang layu. Hah? Gimana caranya? Buat pupuk organik? Yaps, betul. Tapi sebelum kita buat, yuk kita sama-sama mencari tahu dasar teori dan manfaat pupuk cair organik ini. Atau bisa disebut ekoenzim si cairan serbaguna. Ayo! Ayo teman-teman, sebelum kita pelajari apa itu ekoenzim, mari siapkan alat tulis dan buku kalian ya, dan diperhatikan baik-baik. Yuk teman-teman, mari kita belajar bersama mengenai ekoenzim si cairan serbaguna. Ekoenzim itu apa ya teman-teman? Ekoenzim merupakan larutan atau cairan multifungsi khususnya di bidang pertanian yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik seperti buah-buahan dan sayuran, gula merah, tebu, dan air. Ekoenzim secara alami mengandung nutrisi esensial bagi tanaman loh, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien yang bermanfaat bagi tanaman. Tahukah kamu, proses pembuatan ekoenzim ini termasuk ke dalam bioteknologi konvensional? Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, tekos yang artinya alat, logos yang artinya ilmu, sehingga bioteknologi ini dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti memanfaatkan jamur, bakteri, enzim, dan alkohol. Apa sih yang dimaksud bioteknologi konvensional?
Jadi, bioteknologi konvensional merupakan proses bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi loh. Apa sih ciri-ciri bioteknologi konvensional? Nah, yang pertama dilakukan pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat tertentu. Yang kedua, agen biologi yang sering digunakan dalam biologi konvensional berupa mikroorganisme. Yang ketiga, mekanisme untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mikroorganisme dalam menyintesis suatu senyawa. Contoh produk bioteknologi konvensional di bidang pertanian, yaitu ekoenzim si cairan serbaguna. Ekoenzim dapat diproduksi melalui pengomposan secara anaerob dan fermentasi menggunakan bakteri asam laktat atau BAL. Apa sih yang dimaksud fermentasi? Nah, fermentasi merupakan proses yang dilakukan oleh mikroorganisme baik aerob maupun anaerob yang mampu mengubah atau mentransformasikan senyawa kimia yang kompleks menjadi lebih sederhana. Pada pembuatan ekoenzim ini menggunakan teknik pengomposan anaerob. Nah, pengomposan anaerob ini merupakan penguraian bahan organik terjadi pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Nah, pada tahap pertama, bakteri fakultatif penghasil asam menguraikan bahan organik menjadi asam lemak, aldehida, dan lain-lain. Proses selanjutnya, bakteri dari kelompok lain akan mengubah asam lemak menjadi senyawa metana, hara, dan humus. Ekoenzim ini berperan di bidang pertanian loh. Tanaman atau komoditas pertanian ini membutuhkan pupuk untuk memenuhi kebutuhan hara dalam meningkatkan pertumbuhan tanamannya. Yang pertama, memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, mengikat partikel tanah menjadi agregat. Yang ketiga, meningkatkan daya simpan air. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah serta meningkatkan produktivitas tanaman. Penggunaan ekoenzim sebagai pupuk organik menjadi alternatif pilihan dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia, serta ekoenzim ini termasuk ke dalam produk teknologi ramah lingkungan. Ekoenzim ini termasuk ke dalam produk teknologi ramah lingkungan loh. Teknologi ramah lingkungan adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungannya. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Terdapat 6 prinsip yang diterapkan pada konsep teknologi ramah lingkungan, yaitu refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieval energy. Ekoenzim ini termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan karena ekonomis. Bahan bakunya merupakan bahan organik, mudah terurai, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan karena bebas dari bahan kimia. Nah, kalian sekarang sudah paham kan apa itu ekoenzim? Ayo, siapa yang bisa ngasih kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan? Yaps, pintar, bagus sekali kesimpulannya. Sekarang, mari kita buat produk ekoenzim si cairan serbaguna. Gimana, Din? Seru gak pembelajarannya? Wah, seru banget, Nat. Ternyata banyak ya manfaatnya kalau kita belajar IPA sungguh-sungguh buat di kehidupan sehari-hari kita. Jadi tahu dong selanjutnya mau ngapain. Membuat ekoenzim si cairan serbaguna. Ayo! Pembuatan ekoenzim si cairan serbaguna. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahan. Untuk alat, kita siapkan botol air mineral yang berukuran 1,5 liter 1 buah, lalu pisau atau gunting 1 buah, dan talenan 1 buah. Untuk bahan, yang pertama siapkan air beras sebanyak 500 ml. Lalu yang kedua, siapkan sayuran bekas seperti kangkung, sawi, dan lainnya. Dan yang ketiga, siapkan larutan gula aren sebanyak 20 gram.
Lalu yang keempat, siapkan bubuk fermentasi atau cairan fermentasi EM4 sebanyak 1 tutup botol. Selanjutnya, setelah kita siapkan alat dan bahan, lalu kita potong sayuran menjadi kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam botol. Dan yang kedua, masukkan air beras sebanyak 500 ml. Dan yang ketiga, kita larutkan gula aren sebanyak 20 gram. Dan yang keempat, kita masukkan cairan fermentasi EM4 ke dalam botol. Dan yang terakhir, kita aduk hingga rata. Setelah fermentasi selama 7 hari, maka ekoenzim si cairan serbaguna siap digunakan. Gimana, Din? Mudah kan? Wah, iya, mudah sekali. Oke, besok akan aku gunakan ekoenzim si cairan serbaguna ini untuk tanamanku. Nah, boleh tuh. Jadi kamu bisa nggak pakai pupuk kimia lagi. Bisa pakai pupuk organik, sekaligus memanfaatkan limbah organik seperti sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Dengan ini kita bisa meminimalisir penumpukan sampah di lingkungan kita loh. Makasih ya Nat, berkat kamu aku jadi lebih tahu apa itu bioteknologi, produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari, peranannya bagi tanah, dan kehidupannya. Terus pembuatan ekoenzimnya juga aku jadi lebih tahu bagaimana cara pembuatannya serta manfaat si ekoenzim itu sendiri. Hehehehe. Iya, sama-sama Dinda. Lain kali kalau guru menerangkan pelajaran IPA, kamu harus benar-benar perhatikan ya, biar kamu jadi tahu manfaatnya apa aja di kehidupan sehari-hari. Dan kamu jadi tahu deh solusi yang ada di permasalahan lingkungan sekitar kita. Iya Nadine, makasih ya, aku jadi malu nih sama kamu. Hehehehe, gak apa-apa Dinda. Jadi, ekoenzim adalah larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik seperti limbah buah dan sayuran dengan gula merah atau molase dan air dengan bantuan mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri. Ekoenzim ini merupakan salah satu contoh dari bioteknologi konvensional dan termasuk ke dalam produk teknologi ramah lingkungan.